Dari Sumatera. Yang paling baru beberapa hari lalu. Gempa Sulawesi. Utara. Ada orang Sulawesi di sini? Aksa. Nggak aktif ya? Aksa. Oh, dia Sulawesi Tenggara dia. Beda Sulawesi Tengah. Bukan ya? Oke. Nah, jadi dalam konsep fondasi sistem kebencanaan, hal yang perlu kita ketahui bersama, sistem ini adalah untuk meminimalkan kerentanan. Nanti kita bahas apa itu kerentanannya, mengurangi faktor-faktor yang membuat masyarakat rentan terhadap dampak bencana, kemudian memastikan efektivitas sistem kesehatan. Ya, nanti saya akan tanya apakah kalian ini bagian dari sistem kesehatan atau tidak. Ya, menjaga agar layanan kesehatan tetap beroperasi secara optimal di tengah krisis, kemudian membangun ketahanan masyarakat. Poin akhirnya ini, ya, sistem kebencanaan yang dibangun itu adalah tujuan akhirnya ini, ya, membangun ketahanan masyarakat, ya, menciptakan sistem komunitas yang mampu bertahan, merespon dan pulih dari guncangan. Ya, tadi saya sudah tanya. Terakhir kita ada gempa Sulawesi Utara. Sebelumnya banjir Sumatera. Ya, ada di sini dari Sumatera. Mau dari Aceh, dari mana? Lampung. Jambi. Jambi kemarin tidak terdampak ya. Kemudian dari mana? Medan. Medan, kota Medan. Oh, dan terdampak ya, karena yang terdampak itu Sibolga ya, ke sana ya. Ada lagi? Ada yang dari daerah yang kena terdampak? Tidak akan langsung saja. Ya nggak apa-apa. Ada, kalau dari Aceh ada? Aceh. Yang kebetulan kemarin yang dari relawan dari FK timnya kita itu ke Aceh yang ditugaskan, ya, sampai 1 bulan lebih ya di Aceh. Aceh Utara lebih tepatnya ya. Kemudian di sini ada dari, saya mau tanya, orang Jogja. Siapa sih orang Jogja? Tidak ada di sini orang Jogja? Oh ya, oke, saya mau nanya. Di Jogja ini siapa namanya? Oke, menurut Nadine, di Jogja ini resiko kebencanaan atau bahaya yang berpotensi terjadi menjadi bencana apa? Merapi, kemudian gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian Gunung meletus. tanah longsor. Penyakit menular apa yang sering terjadi di Jogja? Penyakit menular apa lagi? Lepra NTT. DBD ya? Ya. DBD ya, malaria jarang. Yang paling sering terjadi di daerah Gunung Kidul. Apa itu? Antras. Oh, Ya, antras. sapi. Jadi yang namanya penanganan bencana yang kita bahas Yang di sapi sini tidak itu kan, hanya bencana sapi yang alam, mati terus dipotong, tetapi dibaju bencana lagi. non alam juga, ya. Salah satunya antras. Apa? Bagus. Jadi kita bisa bilang, kenapa tenaga medis, lebih spesifiknya lagi kalian para calon dokter ya, karena Indonesia adalah wilayah rawan bencana, kemudian di tengah situasi krisis, skill klinis saja tidak cukup. Ada yang bisa menerangkan ini nggak, apa maksudnya? Skill kemampuan klinis saja tidak cukup. Ada yang mau menjelaskan nggak? Ya, bisa. Ini kita bayangkan dulu kondisi bencana, ternyata skill klinis itu saja tidak cukup. Maksudnya apa? Gimana? Ada? Butuh manajemen yang baik, koordinasi, kemudian manajemen yang baik, benar sekali. Koordinasi yang baik, benar sekali. Butuh logistik, benar sekali. Jadi kalau misalnya saya mau nanya, apakah ke lokasi bencana itu mahasiswa bisa dikirimkan? Kalau praktek? Kalau terlatih? Bisa. Oke, kemudian? Kalau jobdesknya jelas, bisa.
Nah, apakah bisa melakukan fungsi klinis? Apakah bisa melakukan fungsi klinis? Kalau untuk fungsi klinis, pada umumnya tidak bisa kecuali ada seniornya di situ. Jadi dia membantu mempersiapkan logistik perobatannya, ya. Bukan melakukan praktek klinis. Karena salah satu syaratnya ketika kita di lokasi bencana ditugaskan, mereka akan minta surat izin praktek. Gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa bisa bantu di mana? Di manajemen logistik, di manajemen data dan informasi, kemudian di mana lagi tadi? Membantu dinas kesehatan misalnya untuk pencatatan dan pelaporan, ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi memang benar ya. Jadi skill klinis itu tidak ada. Makanya ada 2 tim ahli. Kalau kalian udah belajar bencana itu, yang ke lokasi bencana itu satu tim medis, satu itu tim manajemen namanya, ya, ahli manajemen, ya, ahli manajemen. Jadi makanya muncul sekarang disaster health management, gitu ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau di sini paradigma baru ya, seorang dokter di medan bencana bukan sekedar penyelamat individu, melainkan komponen vital dari mesin, ya, maksudnya dari sistem, ya, respon kedaruratan, ya. Oke, kita ini dokter itu bagian dari sistem tadi, bagian dari manajemen tadi, ya. Nah, itu tadi untuk objektifnya. Kita masuk ke general principle of emergency and disaster, ya. Oke. Tadi ini adalah rumus, ya. Ini adalah rumus untuk risiko bencana, ya. Saya akan mengilustrasikannya seperti ini. Ancaman, ini ada ancaman, ini ada kerentanan, ini adalah kapasitas. Oke. Tadi sudah disebut salah satu di Jogja itu ancamannya adalah Merapi. Berarti yang rentan itu siapa? Warga yang ada di zona merah, misalnya zona kuning. Itu ya yang rentan, ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah ancaman ini bisa kita hilangkan? Tidak. Tapi apakah kerentanan ini bisa kita kurangi? Bisa. Jadi bayangannya seperti itu, ya. Jadi kalau rumusnya, kemudian ini kapasitas. Kapasitas ini tidak hanya kapasitas sektor kesehatan, tapi semuanya, ya. Kalau yang penanganan, badan yang untuk penanganan bencana di daerah apa namanya? BPBD. Kalau nasional? BNPB. Oke, good. Nah, jadi kapasitas ini semua sistem, ya. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya yang atas ini, resiko adalah ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Berarti kalau kapasitasnya rendah, artinya resikonya tinggi. Kalau kapasitasnya tinggi, resikonya rendah. Jadi ini tidak rumus angka, ya, tidak rumus, maksudnya ini nggak dikeluarkan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk hanya ilustrasi, perumusan saja, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kita lakukan ini, apakah ini bagian dari kapasitas? Ya, kapasitas dari sektor pendidikan. Di mana sekarang calon-calon tenaga kesehatan itu, calon dokter disiapkan sejak dini, sudah dipaparkan terkait dengan istilah-istilah kebencanaan, gitu ya. Karena pelayanan kesehatan sehari-hari itu berbeda dengan pelayanan kesehatan saat bencana. Contohnya, mungkin sehari-hari rumah sakit itu bisa sudah komposisinya sudah tepat untuk menangani misalnya 50 ke 100 pasien sehari-hari. Tapi ketika terjadi bencana, mereka harus siap dengan menangani 200 mungkin, 300 mungkin. Dengan kondisi juga misalnya peralatan kesehatannya juga terdampak, kemudian tenaga kesehatannya juga terdampak, gitu ya. Jadi ini bayangannya seperti itu, ya. Nah, kalau kita, ini alurnya, ya, dari hazard dulu. Hazard ini adalah bahaya, ya, bahaya. Contohnya, salah satu tadi kita sebut bahaya yang salah, jenis bahaya yang kemungkinan bisa menjadi bencana atau krisis kesehatan di Jogja itu gempa. Bahayanya adalah gempa, terus kemudian dia terjadi, ternyata gempa ini mengakibatkan structural damage. Ini maksudnya ada kerusakan fisik, ya,
ada kerusakan fisik, di kerusakan bangunan sekolah, kesehatan, perkantoran. Kemudian ternyata gempa itu tidak hanya di sini, tapi lanjut lagi ke functional deficit. Ada mengakibatkan fungsi hilang. Misalnya, karena gempa itu, contohnya nih, karena gempa salah satu rumah sakit berdampak, akhirnya dia tidak bisa berfungsi. Nah, berarti dia sudah masuk ke sini. Ketika dia sudah masuk ke sini, lanjut ada udah status emergency. Kenapa? Sudah ada korban. Sudah ada korban. Nah, kapan dia disebut disaster? Ketika sudah banyak korban, sistem terganggu, kapasitas daerah sudah tidak cukup lagi, sudah tidak sanggup lagi, membutuhkan kapasitas luar, ya. Makanya ketika terjadi bencana itu ada bantuan logistik dari luar, bantuan SDM dari luar, oke? Jadi itu disaster. Selama dia masih di sini, misalnya belum sampai ke ada korban functional deficit, itu belum bisa kita katakan disaster, ya. Itu istilahnya ya. Tetapi disaster ini, bencana ini kita gunakan itu sebenarnya nomenklatur BPBD atau BNPB. Kita sebutnya bencana. Kalau kita kesehatan, itu kita nyebutnya krisis kesehatan. Ya, nanti seperti apa krisis kesehatan kalian tinggal buka aja Permenkes 1 tahun 2026 tentang KLB wabah krisis kesehatan. Ya. Di situ semuanya prosedurnya, apa tugasnya IMD, apa tugasnya Dinkes, apa tugasnya Puskesmas, apa bagaimana koordinasinya, bagaimana manajemennya, ada di situ semua ya. Ya, oke, kita next. Jadi pertanyaannya, di manakah seorang dokter paling sibuk? Kira-kira di mana paling sibuk? Tahun 2026. Saat bencana. Semuanya tergantung di mana kalian bertugas. Ya kan? Kalau bertugas di puskesmas, di rumah sakit, tentunya berbeda peran dokter yang dengan yang bertugas di dinas kesehatan. Ya. Kalau di dinas kesehatan pasti lebih berfungsi manajemen advokasi. Kalau ke rumah sakit ataupun puskesmas sebagai tenaga medis di sana pasti untuk melakukan pelayanan medis ya. Nah, jadi waktu di pra ada tiga fase: pra bencana, bencana sama pasca. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Ketika di pra, fokusnya itu adalah kesiapsiagaan dan pengurangan risiko. Nah, apa di sini peran dokter? Di sini peningkatan kapasitas, ikut pelatihan, ikut simulasi. Kemudian kalau misalnya bekerja di satu instansi kesehatan, lembaga kesehatan, melakukan identifikasi risiko, menyusun dokumen tanggap darurat, peringatan dini, menyusun SOP, itu semua di pra. Yang terjadi di negara kita sering sekali ketika terjadi bencana ternyata belum punya SOP. Saat terjadi mereka baru di situ nyusunnya, siapa ini komandannya, siapa ini yang mengatur bidang logistik, siapa ini yang mengatur pelayanan kesehatan. Padahal seharusnya itu ada di gitu ya. Dan sehingga ketika saat bencana fokusnya itu sudah respon. Ada yang tahu apa itu rapid health, ini rapid health assessment ya, ada kurang hari tengah. Ada yang tahu apa itu rapid health assessment? Tinggal di bahasa Indonesia kan aja gitu ya. Apa itu? Menilai kesehatan. Anak istilah dari PTBM belum pernah mendengar istilah RHA? Karena RHA ini bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Rapid health assessment ini adalah kajian cepat, secara cepat, menilai secara cepat. Jadi ketika terjadi bencana, kemudian tadi ya sudah sampai di sini nih, ada korban, itu pasti yang mempunyai tim RHA itu adalah dinas kesehatan, rumah sakit ataupun puskesmas. Pasti tim RHA ini akan ditugaskan ke lokasi untuk melihat berapa jumlah yang terdampak di mana saja, bagaimana dampaknya ke fasilitas kesehatan apa. Karena dari hasil RHA itu baru ada nanti tindakan, keputusan apakah itu akan dideklarasikan menjadi bencana atau tidak. Ya, gitu ya. Nah, ini ada formnya. Tidak secara maksudnya hanya observasi semata enggak, itu ada formulirnya. Formulir RHA itu ada.
Ya, di mana itu didapatkan nanti kalian bisa lihat di buku pedoman penanggulangan krisis kesehatan tahun 2023. Itu ada ya. Kemudian di sini sudah ada koordinasi kolaborasi pelayanan medis evakuasi di fase saat bencana. Nah di pasca itu sudah ke pemulihan recovery. Ya. Di antara saat bencana dan pasca ini ada satu fase namanya fase transisi. Jadi di mana mulai mengembalikan pelayanan ke tahap normal, ke tahap sehari-hari. Ya itu fase transisi. Jadi contohnya, kalau misalnya kita ditugaskan di lokasi bencana, apa yang menjadi tugas kita, apapun yang kita lakukan sebagai relawan, itu kita catat, kita laporkan, kita kasih ke dinas kesehatan. Karena itu nanti menjadi bahan mereka untuk tahap pemulihan, gitu ya. Oke, kemudian ya, lanjut. Nah, kita akan kaji per fase prabencana. Jadi tadi di fase prabencana itulah kita membuatkan kapasitas. Di fase prabencana itu kita membangun fondasi. Identifikasi resiko, menentukan potensi bencana di suatu area. Ini ada toolsnya sebenarnya. Namanya toolsnya itu HPA, Hazard Vulnerability Assessment. Ya, itu ada toolsnya. Tadi siapa yang dari Jambi? Ya, di Jambi kira-kira apa resiko kebencanaan yang bisa terjadi? HFA, tapi kepanjangannya hazard apa gitu? HFA. Belum pernah saya Jambi. Terus Ini lanjutan dari prabencana. mungkin cuma itu. Itu ada tools namanya HFA, hazard apa gitu? Kamu nyatet. Saya juga ada berpotensi ya. Saya mau nanya di sini ada dari mana yang paling jauh di sini dari mana? Aceh. Nah, dari tadi saya tanya yang dari Aceh nggak ngaku. Baru datang. Dari Aceh, Aceh paling banyak. HFA. Dari Aceh, apa saja dari Aceh yang kita lihat yang pernah terjadi? Tsunami. Terus banjir. Ya. Jadi itu semua dianalisis. Jadi di toolsnya itu, misalnya tadi yang dari Jogja, itu nanti dianalisis apapun yang berpotensi, kemudian nanti dihitung dampaknya di dalam toolsnya itu, kemudian dihitung mitigasinya, nanti endingnya keluar ya resikonya tinggi, rendah atau sedang. Ini kamu baca nggak sih? Ya, Simpan dengan kayak ya. Oke. Palingan nanti kesalahan. Kemudian untuk perencanaan sistem ada yang namanya ini menyiapkan dokumen perencanaan SOP Kebaca, yang saya insyaallah. tadi. EFT, relawan kalau dalam istilah WHO itu kita sudah keluar tadi ya aturan dari Kemenkes itu nyebutnya TDM, tim darurat medis. Ya. Jadi relawan itu TDM, tim darurat medis sudah terregistrasi di Kemenkes, registrasi IMT TCK Kemenkes. Lebih tepatnya kalau di Kemenkes itu di Pusat Krisis Kesehatan. Jadi nanti misalnya kalian pengen jadi relawan TDM bisa dibuka aja dashboardnya IMT, TCK, Kemenkes bisa daftar secara individual bisa, daftar secara tim juga bisa. Karena setelah daftar nanti akan dapat pelatihan. Bagi yang tertarik ya. Kemudian pengurangan risiko. Nah ini melibatkan masyarakat tahap perencanaan. Kalau kalian sering lihat ada simulasi di desa, misalnya ada program desa tanggap bencana misalnya ya, itu di sini termasuk itu bagian dari pemberdayaan masyarakat juga. Oke, nah jadi prinsipnya ada 5, ada safety prioritas utama, ada triase. Kalian ada mata kuliahnya triase saat bencana nggak nanti? Kalau triase umum sudah ya, berarti sudah paham ya. Karena kita di sini belajarnya manajemennya, oke? Jadi manajemen trias dan triase saat bencana itu masuk ya, itu dalam prinsip dalam mengendalikan situasi darurat. Kemudian komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian yang tadi rapid assessment, rapid health assessment. Ya, ini istilah yang triase. Apa tujuan triase?
Categorize. untuk pengelompokan pasien sesuai dengan prioritas penanganannya. Ini sudah paham ya di sini ya. Kalau hijau dia cedera ringan, kalau kuning dia luka berat, ancaman nyawa sudah ada di merah, kalau hitam sudah korban meninggal. Bisa kebayang nggak di mana hektiknya kalau triase saat terjadi MCI, mass casualty, korban massal? Ada orang Surabaya nggak? Yang Kanjuruhan Surabaya atau Malang? Lupa. Kanjuruhan itu Malang. di Surabaya atau di Malang? Malang. Malang. Malang apa Semarang? Bisa kebayang nggak? Misalnya kalian minggu ini, kemudian harus melakukan triase. Jadi triase saat besar itu akan berbeda dengan sehari-hari. Oke, nanti memang ini khusus ya pelajarannya ya. Ada yang pernah nonton, kayaknya bisa kebayang nggak di film apa sih judulnya? Drakor, yang Red Call ya? Apa sih judulnya? Di situ kan mereka ada tindakan triase saat korban massal, ya. Dan tentunya di dalam triase itu harus ada satu insiden komandernya ya, komandannya ya. Triase siapa yang akhirnya memutuskan duluan, misalnya ada 2 orang yang merah, itu ada keputusan di komandernya ya. Oke, nah kita masuk ke sini. Ya, tadi sudah disebut kalau di daerah itu BPBD. Kalau di Indonesia, kita penanganan bencana itu menggunakan sistem cluster. Ya. Kalau dari sini kita masuk ke cluster mana? Kita masuk ke cluster kesehatan. Ya. Ada 6 cluster. Cluster kesehatan, cluster logistik, cluster pengungsian, cluster pencarian, tim SAR itu masuk ke sini. Ya. Kemudian ada cluster pendidikan, ada lagi cluster pemulihan. Ya. Kalau kita kesehatan itu paling banyak itu berkoordinasi atau kerjasama dengan kluster logistik dan juga kluster pengungsian, perlindungan dan juga SAR. Oke, nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi komando semua kluster ini? BPBD kalau daerah. Tapi kalau sudah dari berbagai provinsi, dia udah skalanya dan nasional itu di BPBD ya. BPBD. Siapa yang koordinator klaster kesehatan? Dinas Kesehatan. Oke. Jadi koordinator klaster kesehatan itu adalah Dinas Kesehatan. Ingat ya. Dinas Kesehatan mana? Kalau dia terjadi di beberapa misalnya terdampak Koordinator klaster kesehatan. Dinas di Kesehatan. Jogja 4 kabupaten terdampak itu ketua koordinator klaster kesehatannya di provinsi. Tapi kalau di salah satu, misalnya di Gunung Kidul, berarti Gunung Kidul Dinas Kabupaten Gunung Kidul yang jadi koordinator klaster kesehatannya, gitu ya. Sesuai dengan di mana dia, di mana kejadiannya. Nah, siapa saja yang masuk ke klaster kesehatan ini, yang bergabung di sini? Apakah hanya dinas kesehatan? Tidak. Rumah sakit, Perlu puskesmas, hal baru. klinik kesehatan, kita relawan, kalau ditugaskan, kita masuk ke sini. Jadi kalau misalnya ada kejadian bencana, lapornya itu bukan ke BPBD, kalau relawan kesehatan, tapi lapornya ke Dinkes. Saya, kalau ada bantuan logistik, pakaian dan yang lain-lain yang tidak berhubungan dengan kesehatan, itu bisa ke BPBD di klaster logistik, ya. Karena yang mengelola logistik ini kan bisa dilihat nih logonya BPBD sendiri, ya. Tapi kalau misalnya alkes, kemudian alat kesehatan, obat-obatan itu ke sini. Kalau seandainya ternyata karena tidak tahu, mereka kasihnya ke sini, tidak masalah, karena nanti BPBD akan koordinasi dengan Dinkes. Ya, akan koordinasi kan, biasanya kan mau tidak paham tidak tahu ya.
Kalau 10 tahun yang lalu itu sering terjadi, tapi kalau belakangan ini pengalaman kami ke lokasi bencana itu sudah terpapar, alur ini sudah terpapar semuanya. Ya. Sudah ya dipahami ya, kluster kesehatan ini semuanya, bahkan NGO yang khusus untuk pelayanan kesehatan masuk ke sini juga. Ya. Kita juga KKNK bagian dari sini, kluster kesehatan. Oke. Nah, apa yang menjadi kluster kesehatan? Tadi kluster kesehatan itu dikelola oleh Dinkes. Nah, di dalamnya apa saja? Kalau kondisi bencana, apakah hanya merawat luka? Apakah hanya operasi? Apakah hanya ibu hamil? Tidak, banyak sekali. Ada pelayanan kesehatan jiwa, ya. Jadi strukturnya seperti ini. Apapun jenisnya, jenis bencananya, strukturnya seperti ini. Jadi ketika kita datang ke lokasi, kita akan diterima oleh dinas kesehatan. Mereka biasanya sudah punya struktur ini. Siapa koordinator? Tentunya Pak Dinkes. Ini di aturan sudah ada. Mau nggak mau memang kepala dinas kesehatan itu jadi koordinatornya. Nah, di dalam struktur ini ada tim data informasi, ada tim logistik, ada pelayanan. Oh ini belum baru ya, ini pelayanan medis ya. Kemudian ada pengendalian penyakit, ada kesehatan lingkungan, ada gizi, ada Keswa, ada Kespro. Kalau ini dikelola oleh Bidokes, ya kepolisian ya, yang DPI ini. Kemudian ada Prokes. Nah jadi kalau misalnya kita nih tugasnya misalnya tentunya kita pasti melakukan pelayanan medis di sini ya. Jadi kita selama masuk kita ke dalam bagian kluster kesehatan itu, contohnya TDM ya, tenaga darurat medis atau IMT, FK, KMK, UGM masuk ke sini. Nah, ternyata kita membawa ahli gizi, tentunya dia akan masuk ke sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya satu tim ditugaskan seperti kemarin kami itu satu tim ditugaskan itu ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada perawat, ada apoteker, ada bidan, ada dokter obgyn, ada apa namanya kalau di saya lupa, kalau tenaga listrik itu apa namanya kalau di rumah sakit? Iya, teknisi listrik lah ya. Itu ada juga sama bagian Tesla. Jadi ketika kami nyampe di sana, di lokasi, lebih tepatnya di Aceh Utara, kalau tim medis itu, kita masuk ke pelayanan sini. Tapi yang tenaga listrik kemarin itu, dia masuk ke sini. Karena di struktur mereka, bagian untuk instalasi listrik rumah sakit itu masuk ke bidang logistik. Nah pertanyaannya, apakah struktur ini hanya ada di Dinkes? Rumah sakit juga bikin struktur sendiri, puskesmas juga bikin struktur sendiri, tapi menggunakan seperti ini modelnya. Ini namanya pendekatan Incident Command System, SIS, sistem komando. Ya. Karena ketika terjadi bencana, itu semuanya sudah fungsi-fungsi komando. Komando nggak ada lagi buat MOU, buat SOP nggak ada lagi. Kita tinggal menjalankan semuanya. Oke? Nah itu masuk. Jadi kalau misalnya ada bidan, dia akan masuk sini. Tapi tergabung di sini semuanya, ya. Itu untuk strukturnya. Dan ini yang kita gunakan. Ini sudah kita gunakan. Dan ini ada menurut dari Ekonomi tadi ini, ya. Oke. Nah, jadi ada istilah pusat kendali. Oke, ini terlalu AI ya. Jadi terjemahannya salah. Jadi ini pusat kendali operasi kedaruratan, ya. Pusdalkes itu ya bahasa Indonesianya Pusdalkes. Kalau in English, kalau di WHO itu karena di Permenkes itu kita nggak sebut HOC ya. Saya kalau istilah bahasa Inggris kan kalau di perundang-undangan dihindari. Kalau di Indonesia sebutnya Pusdalkes, tapi kalau secara WHO itu HOC secara global, Health Emergency Operation Center, ya. Nah, ini
ketika ini sudah jalan, ini kan masih koordinator nih. Ketika ini sudah jalan, sudah bencana, ini jadi beralih fungsi. Maksud saya bukan beralih fungsi, diaktifkan, dioperasikan menjadi HOC. Jadi di sini koordinator klaster ini menjadi ketua atau komandan HOC, gitu ya. Nah ini kapan disiapkan? Ini pada fase prabencana ini sudah dibuat strukturnya. Misalnya kedua pelayanan medis ini nanti dari bidang Yankes di Dinkes, kemudian kedua ini nanti bidang P2P, karena sehari-hari kan memang di dinas kesehatan itu strukturnya banyak ya, struktur sehari-hari bidangnya itu banyak. Nah, ketika sudah terjadi bencana, ini beralih fungsi, berfungsi menjadi pusdalkes HOC, gitu ya, bayangannya dari sini. Makanya ketika ini sudah jadi struktur HOC, nanti akan banyak di bawah-bawahnya ini. Ini kan nanti digabung ini jadi operasi ya, ada di sini nanti satu operasi. Operasi itu masuklah, ini masuk bidang operasi, ini masuk bidang operasi, ini masuk bidang operasi, ini juga masuk bidang operasi, semua yang di bawah ini masuk bidang operasi. Ya, ada yang kurang juga di sini. Ya, memang terlalu AI-nya salah menganalisis sepertinya ya. Satu lagi adalah bidang admin keuangan. Ya, perencanaan admin keuangan. Oke. Nanti lebih tepatnya kalian bisa lihat di buku pedoman tadi ya. Karena mungkin kalau kalian ujian biasanya pertanyaannya ini yang dibuat Dr. Hendro itu, struktur ya, incident command system. Lihat tadi ya, jadi itu menjadi ini alurnya, Mas ya. Jadi dari hal cluster tadi ini akan diaktifkan menjadi HOC. Orangnya tidak berbeda, orangnya sama, ya, orangnya sama. Tetapi lintas sektor udah masuk di sini. Dan biasanya SK-nya ini sudah lebih, karena melibatkan banyak sektor itu, sama juga organisasi profesi ya, itu biasanya SK-nya itu sudah di gubernur kalau nggak salah ya, yang mengeskakan. Kemudian kalau PHOC ini bedanya adalah public health, kalau ada penyakit-penyakit menular akibat bencana. Misalnya kalau banjir, setelah banjir kan ada leptospirosis misalnya, ya, termasuk sini. IRT ini tadi TDM. Jadi apa fungsinya HOC ini adalah melakukan data monitoring, ada fungsi komando, koordinasi. Jadi ini sistem manajemen terukur yang mengintegrasikan fasilitas perangkat prosedur, sumber daya terlatih, informasi, komunikasi sebagai pusat kendali koordinasi dan kolaborasi. Ya. Kemudian stepnya itu dari awal operasi, memberi pelayanan, kemudian nanti di sini ada fungsi komando, koordinasi dan kolaborasi, gitu ya. Jadi kalau ini dia. Kita sekarang alurnya, kita ngebayangin dulu. Misalnya di TDM nih, mau ditugaskan ke lokasi bencana, ke lokasi X. Nah, pertama hal yang harus dilakukan itu adalah mengenali lokasinya dulu. Jangan sampai ditugaskan ke zona merah kalau lagi, gitu ya. Jadi kita harus mengenali lokasinya, contohnya kayak seperti kemarin tadi sebelum ke Aceh itu kita tahu dulu aksesnya di sana seperti apa. Kemudian di sana kapasitas yang bisa kita gunakan apa, apakah di sana masih buka apotek yang bisa kita beli obat atau harus kita beli dari sini semua. Karena kemarin itu awal-awal pertama, tim pertama sampai 6 shift ya, 6 gelombang, tim pertama itu harus membawa bantuan obat itu sampai biayanya itu 64 juta ya, kita biaya bagasi obat-obatan itu saking banyaknya gitu ya. Jadi itu harus dianalisis dulu, di assessment dulu. Oke, ini kita anggap misalnya dari FKK aja ya, tenaga TDM, IMT, FKK. Kalau kita di FKK itu namanya Pokja Bencana, kita itu sudah terregistrasi. Kemudian kita nyampe, kita lakukan tadi registrasi ke Dinkes. Nah, kita ditempatkan itu dari Dinkes yang menempatkan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di satu kelompok 10 orang, ternyata Dinkes bilang seperti ini, kami butuh dokter umum itu yang 2 orang itu di puskesmas A, tapi kami butuh dokter spesialis
spesialis bedah ini di rumah sakit B. Jadi kita harus siap terpisah gitu ya. Jangan sampai kita harus ngotot tapi harus satu kelompok, itu tidak bisa. Karena ketika kita tiba di sana pengaturan kita itu ada di klaster kesehatan. Itu ya bayangannya ya. Nah, jadi jangan sampai kita tiba untuk merepotkan, mengganggu sistem, tapi kita harus mengikuti sistemnya. Oke. Nah, hal yang dikumpulkan itu adalah ini. Ya, ada data. Di sana nanti kita ketika registrasi akan ditanya KTP itu paling dasar punya. Kemudian surat tugas siapa yang menugaskan, lamanya bertugas. Kemudian surat izin praktek bagi yang kasih melakukan pelayanan medis. Kemudian ada juga lama bertugas ya, tadi sudah saya sebut. Kayaknya seperti itu aja paling umum yang diminta. Dan satu lagi, pengalaman terakhir kami bawa mahasiswa ke perawatan di set 6 itu, nyampe di sana di IPUS. Kamu rumahnya hari ketiga. Ya. Jadi itu benar-benar terjadi. Mau menolong apa ditolong? Hari ketiga sudah kamu rumahnya di IPUS. Stres dia. Tim saya sendiri ada juga satu dokter. Itu sudah hari kelima, tapi itu masuk akal ya karena dia Kita tidak terlalu registrasi, jadi di puskesmas yang kita harusnya menolong mereka, dokternya sudah nggak kuat, jadi di dulu lah. Infus atau nunggu kok jadi di IGD nya. Jadi sebelum jadi tidak semuanya jadi relawan ya, tidak semuanya. Bilang Jadi raja harus rasanya isinya itu yang terutama ya. aku 10 deh. 5-nya mau di. Kemudian kita akan ditempatkan dimanapun sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya di puskesmas. Nah, apa yang tanggung jawab kita selama di sana? Kita itu harus ngasih laporan harian kita, ya. Kita melakukan apa? Berapa orang yang sudah kita, berapa orang yang mendapatkan pelayanan kita, berapa laki-laki, berapa perempuan. Itu ada formulirnya, ya. Ada formulirnya. Oke, hingga akhirnya ke sistem pelaporan. Nah, ini jalan-jalan. Kalau sudah selesai, balik lagi, kita kasih exit report namanya. Kita laporkan kita udah mau pulang. Kalau misalnya masih ada tim lainnya dari organisasi yang sama, kita serah terima ke tim selanjutnya. Tapi kalau enggak, misalnya masih ada obat atau obat-obatan, kita serahkan ke mereka. Gitu ya. Nah, untuk alur klinis, kalau misalnya kita melakukan pelayanan, ini pasti sudah bisa dibayangin ya. Ketika kita ke lokasi, ini artinya nih sudah melakukan pelayanan medis, dilakukan pemilahan awal, triase di lapangan, stabilisasi awal, kemudian akan dievakuasi. Kita menuju sistem di daerah tersebut, ya, apakah menggunakan jaringan medis atau tidak, karena di daerah berbeda. Dibayar. Ya, kemudian registrasi rujuk nanti yang kedua ditentukan atau rumah sakit akan melakukan retriase lagi, kemudian perawatan. Melatihnya yang pertama ikut mau. Oke. Nah, yang terakhir slide-nya ini. Jadi pesan utamanya apa? aktif heroik individu tidak cukup. Seperti tadi yang saya bilang, ada bencana, yuk kita berangkat. Sampai di sana hari ketiga diikut. Jangan seperti itu. Dan pernah pula ini diikut 2 orang. Sama-sama emas. Apalagi kemarin kami ke Aceh itu perjalanannya via darat dari Medan dulu, Kuala Namu, baru jalan darat. Ternyata di Tamiang putus, menunggu lagi, gitu ya. Jadi perjalanannya banget, jadi lama. Dan tidurnya 1 jam doang. di rumah sakit di satu ruangan yang dengan kapasitas terbatas. Kita malah sendiri ya. Aku bisa sih, kan aku anak pramuka. Jadi tidak Bisa aktif heroik itu tidak cukup ya. Kemudian kita harus mempelajari sistemnya. Jadi benar tadi, kalaupun mahasiswa yang mau diterjunkan itu dia sudah paling tidak sudah pelan-pelan dapat pelatihan dulu ya. Kemudian ada pemilahan objektif terstruktur ya, ini waktu melakukan triase. Kemudian tadi kita sudah bahas dokter punya peran di semua fase. Kemudian yang keempat, keamanan diri sendiri itu yang paling penting ya, keamanan diri sendiri itu yang paling penting. Jangan ketika kita ke lokasi kemudian kita kami pengen ke daerah yang paling
yang paling terdampak. Sementara alat kita tidak siap ke sana, ya. Ini harus diingat, safety first. So, 7 berangkat harus 7 juga yang pulang. Gitu ya. Kalau ruang itu selalu diingatkan seperti itu. Kalau Pak Dekan, Dokter Sudadi itu selalu pesannya ketika kemarin. 10 yang berangkat harus 10 orang juga yang pulang dalam keadaan sehat. Ya. Iya, ini juga baru bilang. Itu prinsipnya. Tapi kalau barang-barangnya mau tersedia, prinsip orangnya yang paling kan penting. posyandu Ya. kan kita Jangan sampai pulang dari jadi sana kita karena pas gunung dulu. dan kita relawan kesehatan itu tidak boleh tidak disarankan lebih dari 10 hari. Karena itu bisa mengganggu mental ternyata. Iya. Karena pengalaman kalau saya sih paling lama 8 hari belum pernah. Tapi pengalaman rekan Dokter Belanda yang harusnya menyampaikan ini, dia kelamaan. Hingga akhirnya di hari ke-10 ke-11 itu beliau itu apa sensi, udah marah. Human error. Jadinya Prof. Laksono bilang, dokter ke Aceh atau ke Padang ya sudah. Jadi Prof. Laksono bilang, itu Dokter Belanda pulangkan besok. Defisit. Iya, karena itu bayangin aja kemarin itu kami mandinya pakai tisu waktu di Aceh nggak ada air bersih kan, pakai tisu dan bertahan tanpa sinyal. Akhirnya nggak ada air bersih. Ada air di rumah sakit, tapi kita nggak tega makainya. Kan itu untuk pelayanan dan itu ya. Enggak mandi nggak apa-apa sih Nat, yang tapi bagi aku orang biasa soalnya adrenalinnya tuh ya. Kebetulan saya tim kedua selanjutnya sudah lancar, pulang sampai sudah datang langsung sudah ada bantuan ya gitu ya. Udah mulai ini, tetapi paling harus diingat itu kita ke sana itu jangan harap wangi gitu kan. Paling tidak kita punya aqua segini bersih untuk cuci muka sama sekali ini. Kalau mau BAB kemana? Cari aja Pertamina. Aduh, tidak cocok di sana yang khusus yang lurus ini. Atau masjid. Ada itu masjidnya di sana itu bagus ya. Jadi bisa dipakai. Tapi bukan kalau masyarakat lokal. Memang yang paling tepat itu ditahan-tahan kalau di hari ini. Aduh, nggak bisa. Karena ada peluang. Kemudian koordinasi adalah ini sangat penting ya. Jangan berpikir kalau kita nyampe ke sana itu jangan kita merasa hebat. Kita itu harus merasa kita penolong. Ya, kita penolong. Jadi kalau misalnya seperti saya itu biasanya kalau ditugaskan itu di dinas kesehatan, karena saya kan bukan tenaga medis, saya ahli manajemen. Jadi saya itu ditugaskan di dinas kesehatan. Jadi biasanya itu saya itu dampingan sama kepala bidang kedua, kalau dia sudah kemudian sama kepala dinas kesehatannya, gitu. Yang mengatur, yang membantu mereka mengatur. Tapi terakhir sekali waktu ke Aceh saya mendampingi kenal Dokter Yuda enggak? Dokter Yuda Natasakti. Kenal dong ya. Beliau kebetulan ketua tim saya. Jadi saya ditugaskan mendampingi beliau. Yang terakhir, jadi ketika kita advokasi, jadi fungsi manajemen itu seperti kita itu tidak hanya mengatur tidak hanya mengatur orang, tapi kita juga melakukan fungsi advokasi. Jadi ketika kita ketemu barengan harus advokasi ke pemerintah daerah, ke gubernur Aceh pada saat itu kita ketemu. Kemudian ke Kakak Aceh Utara, ke Bupati Aceh Utara ya, kalau kita ketemu juga gitu ya. Jadi advokasi. Karena air itu kita berangkat ke PDAM, advokasi supaya mengutamakan rumah sakit. Bagaimana bisa di rumah sakit itu nggak ngalir airnya ke rumah sakit, sementara ada pasien. Sementara jarak rumah sakit ke PDAM itu 1-2 kilo, hanya 2 kilo. Jadi kita advokasi hingga akhirnya ketika kita hari keempat sudah datang, mereka pakai truk ya, pakai mobil ya, truk PDAM itu ngantar air. Ini fungsi manajemen. Jadi tidak selamanya dokter hanya melakukan medis.
Dan itu, Dr. Ridho itu juga melakukan fungsi manajemen. Dia paham. Jadi dia juga ahli manajemen perencanaan. Ya. Nah, kalau dia juga nanti bisa, gitu ya. Bergabung ke DBM, gitu ya. Promosi. Biasa Lalu dibuat gabungan ke kita. Siapa yang tertarik bisa magang. biasa kalau dibuat PPT itu selalu. Tapi sekarang udah gantian. Kemudian Merakyat. ini tadi ya, pemahaman lokal, membangun sistem kesehatan Sekarang udah ganti yang slogannya. paling bertenang. Merakyat apa gitu. Nah, ya, ini karena tadi malam saya dikasih tahu dari malam nggak sempat bikin materi saya, jadi saya pakai materinya berbeda dengan. Ya. Oke, sampai di sini. Wah, waktunya 35 menit lagi, 50 menit ya? Ya. Kalau saya lihat bisa sampai 150 menit. Ya kan? Ada pertanyaan? Ada waktu 5 menit. Kita diskusi. Tapi saya serius ya, TBM nanti. Biasanya kalau menghubungi kalian ke siapa ya? Ketuanya. Kalau misalnya dari kampus itu ke siapa? Kalau ke kampus kita itu ke siapa? Bidang apa? Terkenal ya? Oh, ke dokter Fahmi. Oke, berarti kalian di bawahnya dokter. Karena kita mau bikin struktur organisasi seperti tadi, tapi di kampus. Jadi rencananya di dalam struktur itu mau masuk satu bidang itu TBM. Mungkin nanti akan dihubungi bulan ini, karena kita akan simulasi di bulan Agustus. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, saya tanya dulu, di daerah siapa yang menjadi komando rencana secara umum? BP Daerah. BPBD. Oh, jangan salah, BD. Oke, kemudian di Klaster medika. yang menjadi koordinator klaster kesehatan? Dinkes. Oke, puskesmas dan yang lainnya masuk ke klaster kesehatan. Oke, kalau pertama kali kalau relawan kesehatan di Indonesia itu istilahnya disebut apa? MT. TDM. Kalau salah kita jadwalnya WHO global. Kalau TDM. Indonesia Kemenkes TMD. tadi sebutnya Tim medis TDM. dan harus terregistrasi di Kemenkes di Ya. kesehatan. Terregistrasi. Berarti alurnya ketika ditugaskan itu Tim harus melapor ke Dinkes. kepulangan juga ke Dinkes. apa saja yang dibawa ketika registrasi? KTP, SIP, Surat tugas, SIP, apa lagi? Keterangan barang-barang logistik yang dibawa daftarnya. Oke, itu saja untuk materi ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Selamat siang. Siap.